Welcome back to Ini Cerita Gue edisi Kamar gue. Gue dong. Gue lah. Kamar gue. Mau diusir lo. Anda numpang di sini. Nah, kita akan terusin cerita yang kemarin karena Yang mana? rame yang kemarin naik. Oh, yang kemarin. Yang kita ada hihihi di kantor. Hihihi. Nah, sekarang kita udah Itu pintu nggak mau ditutup. enggak, soalnya yang kemarin buka sendiri. Lihat videonya kemarin buka sendiri, orang pada shock. Lu nggak nonton? Parah lu dasar. Nonton kan gue bilang tadi pintu Iya, buka sendiri. Iya, makanya biar kita dibuka. Itu buka pintu sendiri kan pada gitu. Lanjut. Nah, kita kemarin kan ada cerita hahihi di kantor. Jadi gini cerita gua sama Bojen. Nah, jadi kemarin ini sebagai saksi hidup ya. Iya. saksi hidup. Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah. Saksi hidup lagi. Tapi Udah pengalaman itu. oh udah pengalaman. Oke. Oh, nah, jadi ceritanya waktu itu kan lagi lembur nih. Lagi lembur. Ini yang mau cerita saksi hidupnya atau Kan ibu? gua dulu, versi gua dulu. iya. Ntar Oke, dia oke. cerita versi dia. Oke. Karena dia pucat pasif. Bocah pasif. Pasif. Oh, pasif. Nah, jadi kan dia tiba-tiba itu udah mungkin udah menjelang pagi hari ya, jam 1 jam 2 itu mungkin. Kita lagi lembur, tiba-tiba dia bilang, "Mai, ayo ke toilet." Tapi kayak nggak ngedengerin. Gue kayak dia tuh kayak, "Apaan sih lo lagi ngerjain?" Pas udah agak lama, dia balik lagi ke ruangan. Dia udah diem. Belum, dia Belum. ini celetukin. "Lu bukannya sama gua ya tadi ke toilet?" Enggak lu di belakang gua. Lah enggak, gua dari tadi di sini. Mau ngapain bedul? Seperti itu. Nah, kayak gitu tuh sampai kita mau berantem waktu itu ceritanya. Tapi ada apaan sih, Jess? Pas ditanyain gitu dia bilang, "Enggak ada." Nah, gua nggak tahu nih apa yang terjadi di situ. Oke, silakan. Nah, jadi Jadi gini. Gimana? oh iya. Jadi gini ntar ada tuing gitu ya. Tenang, nanti kita bisa request. Gue gini. Awal mulanya nih gue kebelet. Dia lagi disuruh ada gawean dari atasannya. Mai, ayo ke toilet yuk. Obat sih lu gitu. Nah dia nggak ngegubris gua, tapi gua dia karena nggak ngegubris, gua tetap ayo Mai, ayo mainnya itu gua jalan. Biasanya dia ngikutin di belakang. Nah, ini gua jalan tuh, Mai tuh kayak ngikutin. Dia gua ngerasa dia tuh pakai sendal. Lari kayak Kedengeran nyipak gitu ya. Nah, entah Lipak lagi. di ruangan, entah dia ngikutin gua apa ke belakang ya. Feeling gua gitu sebenarnya. Tapi pokoknya kedengaran langkah kaki orang aja gitu ya. Iya langkah si Maya. Postur Maya juga gue ngerasa tuh dia Gedenya kerasa. gedenya kerasa. Baru tahu ternyata. Ayo Maya gede gitu bisa ya dirasain. udah tuh kan ayo Maya. Sampai pintu kok enggak apa namanya? Kayak enggak nyamping gitu. Biasa tuh ya gue nungguin biar dia di samping gue. Ini nggak nyamping. Maksudnya itu nyamping tuh di dalam Jalan. toilet. Jangan Iya, jalan. di lorong. Biasa kan di lorong. Jalan berdua Biasa biasanya. kita langsung ngegibah. Kalau enggak dia demen banget nyelengkat. Jadi emang jalan harus di sampingnya. Biasa dia mau balas tuh gue udah siap-siap gitu kan. Gue siap-siap takut diselengkat sama dia. Ternyata nah gue jalan buru-buru terus tuh ada yang kayak gini gitu. Cepet tuh langkahnya tuh. Kayak lu gimana sih kan? Lu nginin orang. Gitu kan. Cuma nggak ada dengar suara langkah itu, cuman feeling gue tuh perasaan gue tuh rasanya kayak ada gini-giniin. Mm-mm. Gue bikin jalan loh. Hello, tapi gue ini ada yang ngurus. Merinding. belum Ya sebiji jagung belum. Masih biji jeruk. Ini tuh ada yang ngurus. Gue belok dong. Gue belok. Gue pikir dia ngikutin. Pas gue udah masuk ke dalam toilet nih, gue biasanya langsung naik gitu kan. Ini enggak, gue diem doang. Gue juga Lu nggak ngecek dia ada apa enggak di dalam? gue juga takut. Penakut sih. Gue ngeri ya, dia nggak ngikut. Terserah nih, kalau dia ngikut ya alhamdulillah, kalau nggak ngikut ya gue bahaya. Jadi mending lu cari aman buat nggak nyari tahu ya. Iya. Mending nggak tahu sekalian. Udah tuh, gue keluar, gak ada siapa-siapa. Pintu semuanya kebuka gitu. Tapi nggak ngerti itu. Dan gue juga ngeri kan di kantor itu. Di kaca ada yang pernah cerita nampakkan diri. Di kaca. Kaca mana?
toilet. Pas itu toilet. Jadi lagi ngaca, lagi cermin gitu. Iya. Ih, gila, kayak Bloody Mary. Itu ada temen gue yang pengalaman dia gitu, tapi di kamar mandi cowok. Oh, Ih, bayangan gue jelek banget. dan dibayangin. Terus lu balik ke ruangan kan? Balik ke ruangan nih, Mm-mm. ke Maya. Gue bilang, Maya, lu ke toilet? Mm-mm. Agak, gue dari tadi di sini, kata dia gitu. Ayo bener lu. Bener. Lu jangan nakut-nakutin gue bilang gitu sama dia. Kagak, kata dia. Dia langsung gitu. Diem. Udah, gue gak cerita lagi. Itu posisinya di ruangan ada berapa orang? 4 orang, 4 sampai 5 orang deh. 5. 2, 1. Lumayan rame lah gitu ya. 2, 1. 6 orang. Gue ngitungin orang dong. Kan Iya. lu tau kan itu? Iya. Ya. Terus udah, gue itu nggak mau cerita. Pulang kan, dia udah pulang nih. Pulang sampai rumah, gue bersih, mau tidur bah. Gini loh, kayak ada yang, gue cepet dengan Nabokin ini. nabok tuh dengan kecepatan cepat gitu. Jadi gini. Kan biasanya gini nih. Gitu doang. Jadi langsung set, Main-main. Gue gak boleh gini juga. Udah aku mau tidur gitu kan. Gue udah gak berani. Gue nengok terus dari pagi. Gue bangun dari ini. Gue masih merasa diikutin. Oh, lu ngerasanya tuh gimana nih? Dia ngikutin apa, ketempelan? Lu tuh lagi liatin orang Nah, gitu. Gue tuh takut tapi berhenti sejak tapi pas lu habis cerita itu juga, gue jadi kayak flashback gitu loh. Dan jujur li, gue kalau lagi di kosan nih, gitu, suka kayak pas tutup pintu, gue mau tidur, kan pintu nih toilet nih punya gue tuh, set, itu langsung dia kayak gue tuh kayak nggak mau munggungin, gue kayak ngerasa nggak aman. Akhirnya gue balik lagi ke sini, jadi gue nggak harus ngeliat posisi pintu itu. Apalagi pas dia habis cerita di toel gitu kan. Nanti aku dibilangnya egois. Habis cerita di toel, dia ternyata oh iya ya, kayak ngerasa diikutin. Dan memang iya. Pas habis itu, gue kalau lagi harus pulang malam nih, gue pasti WA dia, Jess, ke kantor buru. Kali ini dia udah pulang, dia ntar Kantor nyusunin lagi ke kantor. Karena kita udah harus saling backup di situ, kita tidak boleh kalah. Iya, itu hilang perasaan kalau misalnya ada yang ngikutin tuh berapa lama tuh? Seminggu? 2 minggu? enggak sih, gue 2 hari karena di hari gue merasa kayak ada yang ngikutin, berat nggak risih, kayak aduh ngapain gitu loh, kayak ada gue ke ustadz gitu minta tolong di apa iya nih ada yang ngikutin gue atau Terus di rukiah lu? nggak di rukiah. Kirain di rukiah kan, biar bener sekalian. Emang gue sama ini nggak bener, memang dia ngikutin sampai rumah, iseng doang. Dia iseng. Ajak kenalan. Iseng kok gitu ya. Ajak kenalan. Jangan seberani lu. Iya gitu ih. Ih, jijik. 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 Deh. Terus gua Ustadz udah bilang, Ustadznya bilang kayak gitu. Wah, gue tidur cerita nih pagi-pagi sama dia. Tapi udah kayaknya beberapa hari ya kan kita terus kayaknya Katanya 2 hari. nggak, maksudnya dari hari itu dia tuh cerita tuh nggak langsung. Kemarin gue dicolek dong sampai rumah. Dia cuma cerita gitu dong tapi siang-siang. Jadi kita nggak cerita Potong karena kita belum bisa sempat cerita gitu loh. karena takut ya, lebih tepatnya ya. Lebih takut. Lu gitu nggak, Mai? Ya, ternyata dia juga nelfon ke keluarganya karena merasa aneh. Gue ngerasa aduh ini kayaknya kalau udah Bojes mulai main fisik nih takutnya gue diisengin fisik juga. Kamu berpikir kalau misalnya temanmu udah diserang fisik terus kamu juga bakal diserang fisik dari mana? Dari pikiran itu tiba-tiba ada set gini berhenti di otak gue, langsung pikiran ke situ aja. Ya orang namanya sesuatu hal Tapi itu yang pasti kayak gitu tuh udah bisa pernah terjadi. gitu. Makanya sempat berpikir kayak gitu.